Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya adalah Friska SE, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Riau, program studi ekonomi dengan NIM 250543084227. Pada hari ini, Rabu 17 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi Perkembangan Keuangan dan Lembaga Keuangan di Indonesia yang akan dilaksanakan di SMP IT Al-Husna Indragiri dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat di sekelilingnya dulu. Ada nggak sampah-sampah? Dapat ekor kaki semuanya. Nah, tetap semangat ya. Artinya diawali dari semangat dan diakhiri juga dengan semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan dalam pembelajaran kita. Pimpin doanya nak. Ista'idu doa. Untuk memulai pagi kita hari ini, kita akan awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, siap ya? Oke, 9x2. Nanti ketika Saza absen, angkat tangan, Hajiza terus kasih tahu Saza bagaimana perasaannya hari ini. Apakah sedih, senang, atau lagi kecewa, atau lagi putus asa. Nah, oke? Bisa? Oke. Azahra? Senang. Dina Julianti? Senang. Cikna Diva? Happy banget. Pakai banget. Ikfarila Putri? Senang. Kaira Arianti? Senang juga. Saya dengar tadi perasaannya kebanyakan kalau ini senang, happy ya. Apa yang membuatnya senang? Karena makanan dan bagian karena makanan dan bagian apa namanya? Karena hari ini cerah. Suka pakai baju pramuka cerah. Karena karena masuk sama Saza. Oke. Suka PS. Suka. Nah, jadi kalau suka PS
program kita. Nah, supaya nggak langsung masuk pembelajaran, kita senang-senang dulu ya. Ya. Kita ice breaking bentar. Nah, ice breakingnya yaitu jika makan. Nah, misalnya ini contoh. Jika orang bisa ngomong, terus maka sambungannya dia pasti bilang tolong jangan dihabisi di Shopee tiap tanggal kembar. Karena uangnya cepat habis kalau di Shopee 99, 10, 10. Siapa yang bisa lebih itu? Oke. Nah, kita maka bisa dipahami ice breakingnya? Oke, nih. Nah ini ice breakingnya. Jika nabungnya di bawah bantal, maka uangnya kan kita jepit. Apa tadi Pak? Dicuri tuyul. Oke. Kenapa? Akan hilang. Nah, jika nabungnya di bawah bantal, maka uangnya akan hilang. Ayo siapa yang curi? Diri sendiri yang ngambil. Oke, ada lagi yang mau memberikan sambungan maknanya? Oke, nah Ustazah, hari ini materi kita itu materi baru, bab baru, yaitu tentang nih perkembangan keuangan dan lembaga keuangan di Indonesia. Berarti nanti ada perkembangan keuangan dan lembaga keuangan. Kita lihat Indonesianya. Kalau di Malaysia, Singapurnya nanti dulu. Ya, segitu dulu kita lihat Indonesia. Oh, kita di Indonesia. Oke, ini. Nah, udah tahu tentang Bang? Tahu dah. Nah, kira-kira apa yang anak saya ketahui tentang Bang? Apa lagi? Tempat menarik duit atau uang. Nah, kira tempat meminjam uang. Tempat menabung gaji. Oke, tempat buat investasi ada lagi? Membuat ATM. Oh iya, untuk membuat ATM. Nah, kita bisa buat ATM. Terus ada lagi? Apa ya fungsi bank? Kita udah itu aja fungsinya yang disebutkan tadi. Berarti pertanyaan kedua. Siapa yang pernah menabung di koperasi atau bank? Ibu, oke, pasti orang tuanya. Di koperasi atau di bank? Kalau di koperasi ada nggak? Apa bilang? Ada. Oh, dianya. Oke, Pak? Koperasi apa? Tempat minjam duit. Nah, itu dia kata koperasi itu tempat minjam duit. Betul nggak? Betul. Nah, atau menabung bisa nggak di koperasi? Bisa. Jadi untuk menabung atau untuk minjam? Minjam. Oke. Yang ketiga, apa bedanya menyimpan uang di rumah dengan di bank? Satu-satu apa katanya? Tania di rumah kurang? Di rumah kurang aman. Kalau di bank aman. Apalagi? Kita yang rumah tahu Oke, dikontrol sama orang bank. Kalau di rumah ngintip dikit kali. Nah, jadi ada perbedaan antara menyimpan uang di rumah dan di bank. Oke. Kira Ustazah paham nggak? Hari ini karena kita mempelajari tentang keuangan atau lembaga keuangan dan perkembangannya. Nah, sebelumnya kan kita di bab sebelumnya itu mempelajari tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu contoh kecilnya kemarin adalah sistem arisan. Nah, di mana arisan ini merupakan salah satu bentuk contoh perkembangan dan lembaga keuangan yang tradisional. Nah, seiring berkembangnya zaman, berkembang juga lah perkembangannya. Nah, bagaimana perkembangannya? Apakah arisan masih berlaku sampai sekarang? Masih. Nah, kita bisa lihat apakah orang selalu memakai arisan, melalui arisan terus menabung uangnya atau menyimpan uangnya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan keuangan saya
dari yang dulu sampai sekarang. Nah terus anak saja juga harus bisa mengidentifikasi peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu untuk apa sih? Nah ada bank dan ada non bank. Ini bank, ini non bank. Apa sih fungsinya? Nah, untuk apa sih mereka? Nah terus yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan lembaga keuangan. Kan tadi ada bank, ada non bank. Nah kita lihat apa sih kelebihan dan kekurangannya. Terakhir, nah anak saza setelah mempelajari ini harus bisa menunjukkan sikap kritis dan bijak dalam mengelola keuangan. Jadi pertengahan bulan tuh uangnya masih banyak, nggak tinggal 1.000 lagi, udah hemat-hemat udah baru pertengahan bulan. Kalau berapa sekarang? 17. Nah, 17 uangnya udah selesai 5.000. Sementara sebenarnya masih lama. Nah sekarang dengan sekian, jadi orang aja. Nah nih kita masuk ke pokoknya. Kita akan melihat bagaimana sejarah uang di mana? Indonesia. Ya di Indonesia. Kita lihat. Nah nanti yang penting-penting silakan anak saja catat. Dengarkan dan bersama dan kemudian dicatat. Bahkan sebelum uang ditemukan, orang-orang melakukan tukar-menukar barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sistem ini disebut barter. Misalnya, seseorang yang punya beras bisa menukarnya dengan ikan, atau orang yang punya roti menukarnya dengan kain. Namun, barter hanya bisa dilakukan kalau kedua pihak sama-sama butuh barang yang ditukar, dan itu tidak selalu terjadi. Bayangkan kamu ingin beli rumah, tapi satu-satunya yang kamu miliki adalah satu gerobak penuh apel. Rumah itu jelas bernilai tinggi dan bisa bertahan puluhan tahun, sedangkan apel bisa busuk dalam beberapa hari. Si pemilik rumah pasti akan menolak karena nilainya tidak sebanding, dan apel bukan barang tahan lama. Inilah salah satu alasan mengapa sistem barter dianggap tidak praktis dan tidak adil dalam jangka panjang. Karena barter sering bikin repot dan tidak efisien. Masyarakat zaman dulu mulai berpikir, bagaimana kalau kita pakai satu barang yang disepakati oleh semua orang sebagai alat tukar. Dari sinilah lahir yang artinya adalah gerak. Bayangkan jika sekarang kamu dibayar gaji bulanan yang bisa ditukar makanan di kamar. Oke, nah tadi anak saja melihat apa? Oke, perkembangan. Nah, kira-kira kenapa ya dari masa ke masa itu selalu ada aja perubahannya? Kenapa kira-kira? Karena perkembangan zaman, karena kebutuhan, karena teknologi. Oke, jadi uang itu terjadi perubahan atau perkembangan karena ada kebutuhan dan zamannya, karena ada teknologi, karena perkembangan zaman. Ada lagi? Jawaban lain? Ada aja? Oke. Nah, kita akan cari tahu jawabannya nanti. Oke. Nih. Pertanyaan pertama. Sekarang banyak orang yang menggunakan e-wallet. Seperti apa? Kenapa ya masyarakat lebih tertarik akan hal tersebut daripada uang tunai? Karena dompet. Karena nggak ada dompet. Oke, satu-satu kalian. Biar uangnya nggak hilang. Oke, biar uangnya nggak hilang, punya dompet kata Iva. Apa lagi? Biar cepat lah. Biar cepat. Cepat apa nih jual? Transaksi jual tinggal scan aja. Oke. Ada lagi? Ini. Nah ini. Yang nomor 2 itu sesuai kenyataan yang dihadapi anak saja sekarang. Saat ini sekolah kita sudah menggunakan pembayaran dengan sistem kartu. Ada kartunya? Tidak. Oke, cepat kita saja. Oke. Nah ini. Oke. Ini apa namanya? Oke. Bayarnya gimana sistemnya? Di tap-tap. Nah, inilah fungsi apa nih? QR. Oke, QR. Ini dia. Nah, di sini kan? Nah, oke. Saat ini sekolah kita sudah menggunakan pembayaran dengan sistem kartu. Menurut anak saja, apa keuntungan dan kekurangan dari sistem ini dibanding dengan uang tunai? Uang tunai. Uangnya jangan. Nggak perlu
Jadi tadi kelebihan dari kartu ini yang Anda sedang pakai sekarang adalah pertama, aman. Tidak perlu bawa cash, gak ribet. Nggak ada yang curi. Nggak ada yang curi podcast lagi. Biasanya bilang cebulan. Oke. Dari pertanyaan ini, coba sekarang pikirkan satu pertanyaan. Ya. Pikirkan satu pertanyaan. Masing-masing orang pikirkan satu pertanyaan. Pertanyaannya aja, ya. Pertanyaannya aja dulu. Kemudian buat nama dan tulis di sticky note ini. Oke, buat namanya dan tulis di sticky note. Nah, paham? Kelompok ini. Buat namanya ya. Buat satu pertanyaan kira-kira apa sih yang ada di pikiran anak saja? Mau menanyakan apa sih? Nanti kalau udah selesai, tempel di bagian yang kosong, ya, di papan tulis yang kosong dari tampilan layar kita. Dan kalau udah tempel di bagian sini. Ini kayaknya lebih besar. Oke, kayaknya udah selesai. Oke, nanti sudah bacakan. Pokoknya apa aja yang tentang uang. Kalau itu tadi salah satunya apa ya, uang bisa hilang. Terus apa? Eva, silakan ditempel bagi yang sudah selesai membuat satu pertanyaan. Oke, ada banyak nih. Nah, kalau udah selesai, silakan duduk ke tempatnya apa? Uang sering hilang. Terus selanjutnya, mengapa tugas bank, Koran and Bank ini memberikan pinjaman kepada pegawai VOC? Terus pertanyaan selanjutnya, kalau uang sudah dicetak, cara ngasih ke masyarakat atau orang-orang di mana? Ya, pertanyaannya, sudah saudaraku. Jadi dari pertanyaan ini akan muncul kelompok-kelompok berdasarkan pertanyaannya. Akan ada 3 kelompok. Dan di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini kan merupakan kelompok yang materi sebelumnya. Nah, ini materi baru lagi, kelompoknya akan baru lagi. Nah, berdasarkan yang anak salah buat pertanyaannya ini, maka akan ada sedikit perbedaan tempat duduk. Nah, bila bisa duduk dekat Ija. Nah, Ija di sini. Oke, ini tetap. Nah, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Semangat? Ya, sepertinya Saza perlu sedikit menyegarkan otot-otot kita yang udah tegang karena keuangan tadi, uang udah menipis. Nah, jadi kita kembali SDP biar lebih segar. Yeay. Boleh semuanya berdiri? Boleh. Dan semangat. Apa tadi? Apa nama sedikitnya? Oke, apa namanya? Coki. Coki kan namanya Sylvia. Oke, nah, sedikitnya udah saudarakan pemikirannya dan ini lebih terbuka, ya. Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya anak saja harus mengetahui tentang bank dan non bank. Sekarang silakan anak saja lihat tampilan video ini. Nanti yang penting-pentingnya silakan dicatat. Semua kelompok silakan mencatat yang penting-penting bagian dari materi ini, yaitu bagian bank dan non bank.
Masih nggak? Nah, kalau masih, sekarang anak saya sudah saya berikan tabel materi. Nah, ada tahu yang belum jawaban, tapi tetap dengan hipotesis sendiri. Tidak usah terlalu banyak baca buku, hipotesis sendiri aja dulu. Nah, kita mau cocokkan nanti apakah jawabannya benar atau masih perlu ditambahkan. Nah, pertanyaan tadi di dalam kelompok saya beri waktu 2 menit. Silakan pikirkan apa ya jawaban dari pertanyaan tadi, apa yang jawaban dari pertanyaan saya tadi. Nah, nanti kalau misalnya bingung nih atau ragu, boleh ditanyakan ke temannya. Nah, itu gunanya di berkelompok. Oke, 2 menit silakan dipikirkan jawaban atas pertanyaan masing-masing. Silakan. Apa jawabannya? Kalau belum nyambung dengan materi. Tadi pertanyaan itu apa? Nah, materinya tentang uang. Dia nyambung, masih ada uangnya. Bisa jawabannya nih. Kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, diskusikan dengan teman-teman. Oke, nah, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kita lihat jawabannya itu jawabannya sudah mengarah pada pertanyaannya. Nah, bisa memikirkan jawaban sendiri. Nah, hanya saja nanti perlu saya luruskan sedikit. Oke, nah ini kita sudah menjawab, berarti pemikirannya sudah bertambah luas. Sekarang saatnya kita lihat di dalam. Oke, ini ada LKPD, tiap kelompok itu berbeda. Ya, tiap kelompok berbeda. Nah, untuk kelompok 1, LKPD-nya ini tentang bank dan fungsinya. Kelompok 2, nah kelompok 2 nanti silakan dibaca ada artikel bagian belakangnya. Nah, ini pertanyaannya nanti silakan dijawab di lembar HPS yang saya berikan di belakang. Oke, silakan dikerjakan dengan seksama. Nah, kelompok 3 di tugasnya kalian menganalisis ada 4 pertanyaan. Nanti materinya dilihat dari video dan dari buku, ya. Nanti jawabannya di sini. Oke, lihat material. Ini pertanyaannya. Silakan bagi-bagi tugasnya. Siapa yang mencari di buku, siapa yang melihat rangkuman, siapa yang nulis, siapa nanti 1 orang yang membacakan atau yang mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, silakan. Bisa tinggal bagian yang nulis. Siapa nanti yang menampilkan? Ya. Apa? Mana? Selesai? Oke, dah. Oke, semua kelompok sudah selesai. Nah, jadi sekarang saatnya kita presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 perwakilan kelompok. Siapa yang dapat tugas membacakan hasil presentasi? Laila, oke, maju Laila. Kelompok 2 dan kelompok 3 nanti silakan didengarkan penyampaian atau presentasi kelompok 1. Daya Laila. Pengadaian tempat masyarakat membeli atau menjual saham dan obligasi. Oke, itu pengadaian. Selanjutnya asuransi melindungi masyarakat dari risiko kerugian dengan pembayaran lunas ini. oke, asuransi. Terakhir Pasar modal. nah, pasar modal tetap sudah Pasar modal tempat penyimpanan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. oke, boleh saya periksa. Yang pertama tadi ada bank. Sebagai keluarnya bank, fungsinya tadi kelompok 1 menjawab fungsi bank untuk sebagai tempat anggota menyimpan uang dan menyimpan dana dengan tabungan ringan. Betul? Betul nggak? Bank, ya, untuk kelompok 1 saya luruskan. Bank itu fungsinya adalah kalau dari fungsi ini itu cocoknya tempat
masyarakat, membeli dan menjual saham Direksi Ulang, ya, kelompok 1. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Oke, angkat siapa sisanya menjawab dengan bersama. Lanjut, oke, Mas Saza. Saya harapkan jawaban kelompok itu yang udah lurus, yang udah benar, saya akan benarkan, dan yang kurang akan saya luruskan. Nah, untuk menambah pemahamannya, ini silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan besok, karena besok ada 1 jam sama-sama. Oke. Ini untuk menilai seberapa paham Saza dengan materinya. Oke, ini tugas individu. Silakan dikerjakan. Nah, berhubung besok kita ada pertemuan selanjutnya. Nah, silakan dikumpul besok. Oke, dari materi kita hari ini. Nah, bagaimana cara Saza mengelola uang dengan baik? Ditabung. Jangan jajan terus. Oke, ditahan mau nafsunya biar tak beli ini beli itunya. Oke, kemudian nabungnya di mana? Di bank. Di bank karena kenapa lebih memilih di bank? Oke, karena bank lebih aman, lebih terjaga dan diawasi oleh lembaga keuangan mana yang paling dekat dengan kehidupan anak-anak Saza? Diri sendiri, lembaga keuangan. Bank, yang BRI, oke, bank BRI. Bank ini, oke, yang kartu Syirka tadi. Oke, Saza. Nah, Saza berterima kasih telah bersemangat belajar hari ini dan tetaplah belajar. Jangan pernah putus asa. Oke, nah, untuk selanjutnya materi kita itu tentang jaringan apa? Jaringan apa dari buku? Jaringan akses masyarakat. Apa Nisa? Network society. Oke, itu pertemuan berikutnya ya. Nah, jadi materi kita sudah cukup sampai di sini, dan apa yang didapat hari ini jangan dilupakan. Nah, dan selalu diingat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Saza. Nanti jangan lupa tugasnya dikumpul dan kerjakan tugas individunya. Berhubung setelah ini masuk lagi mata pelajaran lain. Nah, jadi kita tidak sempat mengerjakan LKPD individu, jadi dilanjutkan besok. Nah, sekarang